pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Untuk siap enggak? Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu akan memanggil satu ya. Nanti kalian bisa mengangkat tangan dan bilang dia. Ya Bu. Yang pertama dari mana? Hadir Bu. Niken. Hadir Bu. Minanda. Hadir Bu. Kalen. Hadir. Nadia. Hadir Bu. Reza. Hadir Bu. Baik, sebelum kita menuju ke materi yang akan kita bahas, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi bisa berdiri. Apakah sudah siap? Siap. Hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat di daerahku. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu memiliki soal penilaian kognitif awal. Soal ini bisa dikerjakan secara individu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Apakah sudah selesai semua? Untuk menambah semangat adik-adik, Ibu akan mengajak adik-adik untuk tetap semangat. Apakah kalian bisa? Bisa. Sama ya? Iya. Tepuk semangat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat di daerahku. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan melalui video pembelajaran tentang kehidupan masyarakat di daerahku, peserta didik dapat menganalisis ragam bintang alam di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu dengan melalui media PPT dapat menggambar tentang kondisi geografis terhadap mata pencaharian atau profesi. Peserta didik dapat menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Ibu mau bertanya nih,
Berasal dari manakah kalian? Dari Banyumas. Dari Batam. Dari Aceh. Dari Aceh. Dari kalian. Pastinya kalian berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Laut. Apakah tempat daerah dari kalian berdekatan dengan laut? Untuk mempelajari lebih mendalam lagi, itu ada video pembelajaran. Kalian bisa menyimak dengan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar bab 5, cerita tentang daerahku. Topiknya masyarakat di daerahku. Manusia harus bekerja atau mencari mata pencaharian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa mata pencaharian yang ada di Indonesia berdasarkan penampakan alam suatu daerah. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya, rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi bulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan bertani. Nah, dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan, ada yang mau berpendapat? Ada apa saja di dalam video? Laut, pertanian, sawah, ada desa. Dari video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan, kita akan mempelajari tentang bentang alam, kita akan mempelajari tentang bentang alam mata pencarian dan profesi. Apa itu bentang alam? Ada yang tahu bentang alam? Tidak. Jadi, bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda seperti gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sungai. Dari bentang alam tersebut terdapat perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah, sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Contoh dari bentang alam itu contoh dari bentang alam itu ada pegunungan, dataran rendah, pantai, dan laut, sungai, dan danau.
Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kemudian di dataran rendah ada apa? Dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dan lain-lain. Kemudian ada pantai dapat dimanfaatkan untuk jalur transportasi wisata. Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian seperti pariwisata, perdagangan, dan perdagangan. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Kemudian ada sungai. Sungai dapat dimanfaatkan untuk jalur transportasi, jalur haji, kegiatan kemudian ada danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan. Selanjutnya kita akan membahas mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mata pencaharian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Profesi merupakan pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian khusus. Jadi profesi ini itu memerlukan pendidikan yang khusus, pengetahuan mendalam dan pelatihan tertentu, serta biasanya dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan pendapatan. Dapat dilihat perbedaan antara pencarian dan profesi. Jadi mata pencarian itu cara seseorang atau kelompok memperoleh pendapatan atau memiliki kebutuhan dasar dalam tugas sehari-hari. Sedangkan profesi itu jenis pekerjaan yang memerlukan banyak pendidikan dan pelatihan. Yang kedua dapat dilihat dipengaruhi oleh benang alam pada suatu wilayahnya. Kalau profesi itu dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat pada suatu wilayah. Contoh dari mata pencarian yaitu nelayan, pertambangan, petani, pemburu, peternak, penambang, dan seterusnya. Sedangkan profesi yaitu seperti guru, dan lain sebagainya. Musisi, bagaimana hubungan tentang alam dengan mata pencarian dan profesi di daerah tempat? Jadi dari hubungan tentang alam dengan mata pencarian dan profesi itu saling bersangkutan. Dapat dilihat bahwa daerah pegunungan dengan alam, dataran tinggi, tanahnya itu subur, memiliki iklim dingin. Terus mata pencarian itu ada petani, profesinya peternak, wisata. Yang kedua, contoh daerah pesisir pantai, bidang alamnya laut, pantai, mata pencariannya pariwisata. Profesinya pengusaha perikanan, profesinya pengadilan dan rajin perahu. Contoh pada dataran rendah tentang alatnya tanah datar.
Paham. Materi telah selesai. Apakah jadi memahami penjelasan dari Ibu? Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Yang sini kelompok 1, depan Ibu kelompok 2, dan yang samping ini kelompok 3. Ibu akan memberikan soal LKPD. Nanti kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan soal LKPD-nya, Ibu akan memberitahu langkah-langkah kalian mengerjakan soal LKPD-nya. Yang pertama, kalian bisa menuliskan nama anggotanya. Kemudian langsung ke lembar yang ketiga. Kalian di sini ada soal, beberapa soal. Kalian langsung saja menjawabnya di bagian bawah soal. Apakah kalian paham? Ini laut pantai. Apakah ada yang merasa kesulitan mengerjakan soal LKPD-nya? Ini gambar danau. Terima kasih. Baik, apakah sudah mengerjakan soal LKPD-nya? Sudah selesai? Selanjutnya, ini kalian mempresentasikan ke depan kelas. Siapa yang ingin mempresentasikan mengerjakan hasil diskusinya? Kelompok A. Ya, bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD kehidupan masyarakat di daerah. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya Stella. Saya Nadia. Saya Oli. Baik, untuk soal yang pertama itu sebutkan orang tahun yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Di tempat tinggal kami terdapat gunung, kemudian laut, dan juga pantai. Sebutkan kita bahas dari profesi di daerah tempat tinggal kalian. Mencari ikan itu pekerjaannya nelayan, menanam padi itu petani, menggembala hewan itu petani. Dari kelompok 2 dan 3 tapi jawabannya berbeda. Oke, kemudian dari penambahan akan disampaikan dataran tinggi mata pencarian yang ada di dataran tinggi adalah perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Dan selanjutnya, mengapa kita harus mengelola kekayaan alam dengan lebih baik dan bijak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari jawaban kelompok 1, apakah benar? Benar. Kemudian dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Bisa duduk. Terima kasih, Bu. Tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini bisa dikerjakan secara individu.
Oke, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sekarang bisa dikumpulkan ke Ibu mau tanya nih, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi tentang hutan alam, mata pencarian dan profesi. Dari kalian, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalian mengalami kesulitan sama materi yang telah Ibu sampaikan? Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tentang alam merupakan suatu bentuk di muka bumi yang berbeda. Dari benang alam itu sendiri tadi ada apa saja? Kemudian tadi ada profesi apa saja? Tadi kan ada sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu akan mengoreksinya dari kalian apa dan jika nanti kalian memperoleh nilai 3 KKTT, kalian bisa mengerjakan soal remedi dan jika kalian mendapatkan nilai KKTT di atas KKTT, kalian bisa mengerjakan soal penganiayaan yang telah disediakan ya. Pembelajaran telah selesai. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran, untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Doa siap, berdoa mulai.